Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Semoga teman-teman di sini semua sehat-sehat ya. By the way, salam kenal, aku Fania dan hari ini aku nggak sendirian nih karena ada teman aku. Halo Kania, halo semuanya. Jadi kenalin aku Salwa yang akan nemenin kalian juga hari ini. Nah, teman-teman di sini kira-kira udah pada tahu belum nih basement itu apa? Kayaknya udah pada tahu juga ya Van sama UTS kemarin karena basement juga udah berjalan. Tapi kalau ada yang belum tahu, aku jelasin lagi ya. Jadi basement itu merupakan salah satu program kerja divisi akademik HMPSM dengan kegiatan belajar bersama. Bener banget, Wak. Buat hari ini tuh ada basement pajak satu dengan pengajar Rio dan Alvin, dan juga perpajakan 2 dengan pengajar Valencia dan Michelle. Terima kasih untuk Rio, Alvin, Valencia, dan juga Michelle yang udah bersedia buat belajar bareng sama teman-teman di basement. Nah, tapi sebelum kita mulai, aku akan bacain dulu peraturannya ya. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan berada di ruangan yang kondusif dan menjaga sikap pada saat acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dilarang merokok, di bawah kendali alkohol, ataupun mengonsumsi obat-obatan terlarang selama acara berlangsung. Yang keempat, jika ada pertanyaan, peserta dipersilahkan untuk raise hand atau menuliskannya melalui kolom chat dengan sopan. Yang kelima, peserta wajib mengisi form evaluasi yang akan disebar di akhir acara. Oke, makasih Salwa yang udah bacain peraturan buat teman-teman di sini. Lalu teman-teman nanti juga ada pembagian breakout room-nya, yaitu BR1 untuk pajak satu dan BR2 untuk pajak 2. Teman-teman mohon diperhatikan juga untuk pembagian breakout room-nya ya. Kayaknya sebelum kita pindah ke breakout room, kita foto-foto dulu kali ya, Van. Bener banget. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke breakout room, kita mau foto-foto dulu, kita rapi-rapi dulu, sebelum nanti aku pandu buat sesi fotonya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, untuk para pengajar dan peserta, sekarang boleh langsung join sesuai breakout room-nya ya. Sampai berjumpa di BR, teman-teman. Halo semuanya, selamat datang di dalam Breakout Room 2 dengan mata kuliah perpajakan 2. Nah, di sini kita akan belajar bareng sama Valencia dan juga Michelle dari Manajemen Angkatan 2020. Halo Valencia, halo Michelle. Ya, halo. Untuk Michelle-nya nanti bakal nyusul soalnya dia ada urusan dulu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih untuk Valencia dan juga Michelle yang udah bersedia buat ngajarin teman-teman di sini. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman boleh diperhatikan lagi untuk rules yang tadi udah disebutin di main room. Nah, selain itu, teman-teman yang belum dapat modul juga bisa dapat modulnya di kolom chat karena modul itu bisa ngebantu banget teman-teman dalam memahami materi hari ini. Lalu teman-teman juga boleh dicek ya modulnya untuk ada di chat. Nah, selain itu, aku mau ngingetin lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti ada sesi Q&A, jadi boleh langsung aja raise hand atau kirim pertanyaannya di kolom chat ya. Nah, karena udah bisa mulai juga, kayaknya untuk Valencia dan Michelle Hambali, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Aku mulai share screen ya. Sebentar. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Ada. Oke, jadi di sini tuh untuk bahan UAS-nya sendiri itu ada pembukuan yang pertama. Terus untuk yang kedua itu ada PPH pasal 24, terus PPH pasal 25, sama ada di bagian akhir itu ada yang bagian fasilitas. Mungkin sekarang aku jelasin dulu yang tentang pembukuan. Jadi pembukuan itu yang wajib melakukan pembukuan itu yang peredaran brutonya di atas 4,8 M.
Jadi di sini kalau misalkan di bawah 4,8 M peredaran brutonya, itu masuknya ke pencatatan. Oke, mungkin yang ini kita nggak harus bahas, soalnya lebih ke pembukuan ya. Soalnya catatan itu bahan di UTS. Terus ini ada siklus penyusunan LK komersial. Di sini ada 6 transaksi, jurnal, general ledger, trial balance, adjusted trial balance, financial statement. Terus dari financial statement-nya sendiri, di sini dibagi lagi jadi 5. Yang pertama itu ada neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, sama notes to financial statement. Oke, nah di sini untuk siklus untuk menemukan LK fiskal itu gimana sih? Nah, kalau misalkan di sini dibagi jadi 2 dulu, jadi komersial sama fiskal. Untuk komersial itu berdasarkan SAK. Kalau misalkan mau nyari penghasilan neto itu gimana sih? Nah, itu dari peredaran usaha atau penjualan. Peredaran usaha dibagi penjualan, terus dikurangi lagi sama HPP dan biaya usaha lainnya. Nah, untuk LK komersialnya sendiri itu ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan yang lainnya. Nah, untuk yang fiskalnya sendiri, di sini ada LK fiskal, yaitu dari neraca, laporan laba rugi, laporan penjualan, laporan pembelian. Ini bedanya kan tadi di bagian LK komersial itu nggak ada laporan penjualan sama laporan pembelian ya. Nah, itu yang ngebedainnya. Terus untuk rekonsiliasi fiskal, ini itu ada koreksi positif sama negatif. Kalau misalkan koreksi positif itu, kalau misalkan fiskalnya itu lebih kecil dibanding komersial. Nah, itu jadi nambah labanya fiskal. Nah, kalau misalkan koreksinya negatif itu gimana? Itu kalau kebalikannya dari koreksi positif. Yaitu fiskalnya, nominal fiskalnya jauh lebih besar dibanding komersial. Nah, di sana itu ngurangin laba fiskalnya. Nah, perbedaan dari angka komersial sama fiskalnya sendiri itu dapat menyebabkan ini sebagai berikut. Jadi ada beda waktu, sama beda permanen. Untuk beda waktunya kayak depresiasi, amortisasi. Terus untuk beda permanennya itu ada pajak yang final, terus non-deductible expense, sama BOP. Oke, selanjutnya di sini ada penghasilan. Penghasilannya sendiri di sini dibagi jadi 2. Ada objek pasal 4 ayat 1 sama bukan objek pajak pasal 4 ayat 3. Nah, dari objek pajak pasal 4 ayat 1 itu non-final. Nah, selama tahun berjalannya itu pajak yang dipotong atau dibayar sendiri merupakan kredit pajak. Nah, kalau misalkan akhir tahun, itu seluruh penghasilan selama 1 tahun itu dihitung lagi semuanya. Nah, oke, selanjutnya buat yang objek pajak final pasal 4 ayat 2. Yang di sini kan non-final, yang di sininya itu final. Nah, untuk yang finalnya ini pajak yang dipotong atau dibayar sendiri, penghasilannya nggak dihitung kembali, terus bersifatnya itu non-deductible expense. Oke, ini kita mungkin dari tadi kita bahas non-deductible expense sama deductible expense, mungkin aku jelasin aja dulu ya. Ini ada tipsnya juga. Kalau misalkan untuk biayanya sendiri, kalau misalkan pasal 4 ayat 1, itu sebenarnya ada 2. Ada deductible expense sama non-deductible expense. Nah, di sini kalau deductible expense tuh biasanya itu koreksinya negatif. Terus sisanya yang tadi aku bahas objek pajak pasal 4 ayat 2 sama bukan objek pajak itu masuknya ke non-deductible expense. Oke, mungkin aku langsung masuk ke deductible expense-nya aja. Sebenarnya di sini aku udah nanya-nanya ke dosen juga, dan di sini mereka cuma ngasih tipsnya cuma 1. Kalau misalkan mau gampang, nentuin deductible expense sama non-deductible expense, katanya paling mau nggak mau kita harus ngapalinnya yang non-deductible expense aja. Soalnya kalau yang deductible expense kan itu banyak banget ya, kayak ada sumbangan, ada intinya sih ada 16 ya. Itu banyak banget buat apa juga. Jadi at least hafalinnya yang non-deductible expense aja, kayak ada pembagian laba, tapi dalam bentuk dividen, SHU, koperasi, dan yang sebagainya.
Oke, terus di sini aku mau jelasin tentang penyusutan. Penyusutan di perpajakan itu ada dua, ada straight line sama double declining. Nah, ini tuh caranya gampang, tapi aku jelasin aja dulu kali ya. Kalau misalkan di soal, biasanya itu dikasih tahu ada kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, itu kalian sebenarnya ngafalinnya gampang aja, itu 4 tahun, 8 tahun, 16, 20. Itu per 4, pokoknya beda 4 tahun sih, kecuali ini yang kelompok 3. Oke, terus kalau misalkan ditanyanya kelompok 2, nah berarti itu 100% dibagi sama tahunnya. Jadi contohnya 100%, ini yang kelompok 2 8 tahun, jadi 100% dibagi 8 tahun. Nanti dapat itunya 12,5%. Oke. Terus selanjutnya ini ada yang bagian bangunan. Kan yang tadi bukan bangunan, sekarang yang bangunan. Kalau yang bangunan juga sama, bakal dikasih tahu di soal itu permanen atau nggak permanen. Masa manfaatnya juga ini gampang banget, cuma ada 20 tahun sama 10 tahun. Nah, ini cuman ada di straight line-nya doang. Nah, ini untuk permanen itu 5%, yang tidak permanen itu cuma 10%. Nah, di sini bedanya straight line sama double declining itu apa sih? Sebenarnya gampang banget. Untuk yang straight line itu, kayak yang tadi aku jelasin aja, itu langsung dibagi aja 100% dibagi 8 tahun. Nanti dapat 12,5%. Tapi kalau misalkan double declining gimana sih? Kalau double declining tinggal dikali 2 aja. Jadi 25%. Oke. Terus habis itu ini untuk amortisasi. Ini juga sama-sama sih kayak penyusutan. Cuman sama aja sih. Cuman beda di mungkin di soal nanti aku coba jelasin aja. Untuk persediaannya sendiri di sini kalian bisa lihat ada 2, average sama FIFO. Terus untuk pembukuannya sendiri itu ini ada sanksi. Nah, untuk sanksinya itu kalau akan diterbitkan SKP KB yang berupa pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar, di sini ada 2. Di sini ada 50% sama 100%. Nah, 50% dari PPh yang kurang bayar, sama kalau misalkan 100% itu yang kurang dipotong, atau kurang dipungut, atau kurang di-store. Nah, di sini kalian bisa dilihat kalau misalkan kurang, itu dipotong uplift factor sebanyak 20%. Tapi kalau misalkan yang tadi dipotong tapi tidak disetor, itu sanksinya 75%. Aku nggak tulis di sini. Mungkin boleh dicatat. Untuk PPh 24 mungkin boleh dilanjutin sama Michelle Hambali ya. Oke, maaf tadi telat sebelumnya. Tadi ada urusan sebentar, jadi kelanjutannya PPh 24. Nah, kalau misalnya di PPh 24 itu apa aja sih yang masuk? Nah, yang masuk tuh mau semua penghasilan dari yang luar negeri ataupun dalam negeri. Rumusnya itu adalah PKP-nya sendiri itu adalah penghasilan dalam negeri dikurangi beban dalam negeri. Terus juga nanti itu kalian tambahin semua sama penghasilan luar negeri. Nah, terus dari itu jadilah PKP. Terus kalau untuk pajak terutangnya sendiri dari PKP dikali tarif pasal 17 ayat 1, pasal 17 ayat 2 dan 31E. Itu tuh biasanya 22% ya, teman-teman. Nah, terus nanti hasil akhir dari penghitungannya semua itu ada masuk ke pasal PPh pasal 28A atau 29. Kalau misalnya 28A itu berarti kalian itu kurang bayar. Sedangkan, kalau 28A itu artinya lebih baik. Kurang bayar. Kalau 29 itu baru lebih bayar. Gitu, teman-teman. Itu ada kesalahan, jadi mohon maaf ya. Terus begitu dikurangin pajak terhutang. Pajak terhutang itu cuman dari PPh 22, 23, dan 25. Itu. Kalau misalnya kredit pajak itu, kredit pajaknya 21, 22, 23, 25, dan PPh 24. Oke. Setelah selanjutnya ada penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan itu ada beberapa yang nggak masuk. Misalnya
ada yang masuk, yang dari nggak masuk jadi masuk. Contohnya dari penghasilan berupa dividen yang nggak diinvestasikan di Indonesia, jadi diinvestasiinnya tuh di luar negeri gitu. Investasi luar negeri itu dijadiin objek pajak ya teman-teman. Terus juga dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Itu tuh berarti dilakukan kalau misalnya uangnya udah diterima di kita, baru tuh dilakukan pencatatan gitu, penggabungannya. Terus udah gitu ada satu lagi dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan. Jadi untuk penggabungan ini tuh ada dua. Ada di saat diterimanya penghasilan sama diperolehnya. Kalau diterima itu berarti uang tuh udah ada di tangan kita. Sedangkan kalau diperoleh itu berarti kita udah dapet, tapi uang fisiknya belum ada di kita gitu. Nah, terus kalau misalnya sumber penghasilan dari luar negeri, itu ada banyak banget. Contohnya penghasilan dari saham, bunga, royalti, sewa, imbalan, penghasilan BUT, keuntungan gitu. Nah, sering masuk di soal itu ada kerugian di negara apa gitu. Nah, itu tuh nggak akan dimasukin. Walaupun ada jumlah nominalnya 300 juta, tapi nanti pas kita ngitung PPh 24 itu nggak akan dikena 0. Tuh. Terus sekarang ada MKPLN. MKPLN itu adalah singkatan dari maksimum kredit pajak luar negeri. Itu tuh ada batasnya. Jadi pajak itu karena di setiap negara tuh ada persennya sendiri ya. Nah, ini tuh selain dari itu kita juga harus ngitung MKPLN-nya. Sebentar teman-teman. Oke, batas MKPLN itu ada tiga nilai terendah. Yang pertama, jumlah pajak. Ada 3 unsur. Yang pertama, jumlah pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Itu nanti ada di soalnya. Terus juga penghasilan net. Rumusnya itu adalah penghasilan neto per PKP kali PPh terhutang pasal 17. Jadi misalnya penghasilan netonya total dari luar negeri itu 100 juta. Terus PKP-nya 300 juta. Berarti 100 juta per 300 juta dikali 22%. Itu nanti bakal ada di soal. Terus juga jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh PKP itu dalam hal PKP adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Itu MKPLN. Terus juga dalam hal PPh luar negeri ini lebih besarnya PPHLN yang dapat dikreditkan. Kelebihan tersebut nggak dapat dimintakan restitusi, juga nggak boleh dibebankan sebagai biaya, sama nggak boleh diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang terhutang. Jadi itu semua terpisah. Terus bukti pemenuhan pembayaran PPh luar negeri itu bisa berupa yang pertama salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan. Terus juga salinan bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya pembayaran atau pemotongan atau adanya registrasi antara keduanya. Nah, bukti tersebut itu minimal tuh memuat data nama dari WPDN sama jumlah PPh luar negeri. Itu minimalnya. Tapi kalau misalnya mau lebih, itu boleh banget. Nah, selanjutnya PPh pasal 25 bakal dibahas sama Kang Elsia. Iya, makasih Michelle Hambali. Mungkin aku mau koreksi lagi. Jadi yang pasal 28A itu udah benar ya lebih bayar, sama yang 29 itu kurang bayar. Maaf ya, mungkin ada kesalahan tadi di Michelle Hambalinya sendiri. Ini aku bakal jelasin ke PPh 25 aja ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian bisa lihat di sini tuh angsuran PPh 25 itu angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan untuk setiap bulannya yang harus dibayar sama WPDN, badan atau OP. Nah, untuk OP itu kalau misalkan udah melakukan pembukuan. Kalau misalkan belum melakukan pembukuan, dia nggak bisa pakai PPh 25. Soalnya kan emang wajib untuk yang pembukuan. Nah, di sini ada deadline lapor SPT tahunan. Kalau misalkan WPDN badan, itu tuh maksimal 30 April. Kalau WPDN OP, itu maksimal 31 Maret. Terus untuk batas waktu penyetorannya, 15 bulan berikutnya. Terus untuk batas pelaporannya lagi, itu tanggal 20 bulan berikutnya.
Nah, di sini itu aku bakal jelasin 2 kredit pajak. Nah, di sini tuh yang berasal dari pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilan tahun berjalan. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat, ini cuma ada PPh 21, 22, 23, 24. Kenapa yang PPh 25-nya nggak dimasukin? Soalnya kan PPh 25-nya kan yang bakal kita setor sendiri kan sepanjang tahun berjalan. Jadi yang dimasukinnya itu cuma ini doang. Jadi nanti kita tambahin semua, nanti kurangin sama penghasilan netonya sendiri. Nah, maaf, sama PPh terhutangnya nanti. Maaf, ada keliru. Terus cara hitung PPh pasal 25 itu gimana sih? Nah, ini ada rumusnya, PPh terhutang dikurangin pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pihak klien yang tadi, terus nanti dibagi 12. Nah, di sini tuh buat PPh pasal 25, kalau misalkan di soal ditulisnya itu di tahun 2021. Kita hitungnya itu yang tahun 2020. Untuk hitung PPh pasal 25 itu selalu tahunnya dikurang 1. Oke. Terus untuk kompensasi kerugian, nah di sini ada rumusnya. Ini rumusnya 3 doang, tuh sama ini juga untuk penghasilan tidak teratur juga ada 3. Untuk caranya sih masih tetap sama ya, cuman kita bedanya di PKP-nya aja. Kalau misalkan di PKP itu penghasilan neto dikurangin kompensasi kerugian. Tapi kalau misalkan kompensasi kerugiannya masih ada. Kalau misalkan nggak ada, ya hitung aja berarti PKP kan itu penghasilan neto kan. Nah, udah dapat nanti PKP-nya, sama kita nanti dikali tarif PPh pasal 17. Udah kayak gitu, udah nanti kita dapat PPh terutangnya, nanti kita cari PPh pasal 25-nya itu PPh terutang, dikurangin kredit pajak. Nah, yang tadi kredit pajaknya itu yang udah aku jelasin di atas, itu ada PPh pasal 21, 22, 23, 24. Itu nanti di soal pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin kita harus hitung-hitung lagi sendiri, itu nggak mungkin. Pasti udah angkanya udah final aja. Itu. Terus nanti dibagi 12. Jadi tahu, kan tadi kan PPh pasal 25 kan angsurannya kan untuk tahun berjalan. Jadi nanti dibagi 12, jadi kita tahu angsuran PPh 25 setiap bulannya itu berapa. Nah, sama juga ini untuk penghasilan tidak teratur. Untuk PKP-nya sendiri itu sama, penghasilan neto dikurangin penghasilan tidak teratur, dikurangi sama kompensasi kerugian. Nah, kompensasi kerugiannya ini kalau misalkan masih ada. Kalau misalkan udah nggak ada, ya udah kita masukin penghasilan tidak teratur aja. Nah, untuk PPh terutangnya sendiri itu sama. Dari pasal 17 kali PKP, PPh 25-nya juga sama, nanti dikurangin PPh terutangnya sama kredit pajak, nanti dibagi 12. Nah, ini ada notes sedikit yang nggak termasuk sama penghasilan tidak teratur, itu keuntungan selisih kurs dan keuntungan pengalihan harta setiap bulannya. Bentar, aku tambahin. Oke, untuk perhitungan PPh 25 sendiri untuk wajib pajak yang baru banget buka usaha atau enggak yang baru banget ngelakuin pembukuan, itu ada rumusnya sendiri. Jadi tarif pasal 17 dikali penghasilan neto sebulan, nah nanti dibagi 12. Jadi yang penghasilan neto sebulannya itu dikali 12 aja. Nanti kan bakal dikali tarif pasal 17 kan. Nah, nanti dibagi 12 bulan. Nanti dapat per bulannya itu berapa. Oke. Untuk penghasilan netonya sendiri, ini ada di sini. Terus ini untuk dasar perhitungannya. Mungkin kalian bisa baca sendiri. Oke. Nah, ini aku mau jelasin yang cara hitung PPh terutang untuk WP badan. Nah, untuk WP badan sendiri yang tadi aku udah jelasin di paling awal banget, itu kalau misalkan penghasilan brutonya di bawah 4,8 M, itu tuh kalau misalkan belum pembukuan ya. Kalau misalkan belum pembukuan, kita pakai rumusnya itu yang penghasilan bruto dikali 0,5%. Nah,
Tapi kalau misalkan udah bisa pakai pembukuan, itu bisa pakai pasal 31E, yaitu yang tadi Michelle udah jelasin, itu 22% tarif yang pasal 31E-nya, nanti dikali 50% dikali sama PKP-nya. Terus selanjutnya di sini ada penghasilan bruto di antara 4,8 M sampai 50 M. Nah, di sini juga tetap bisa pakai pasal 31E. Nah, dari sini itu dibagi dua lagi. Yang pertama itu ada fasilitas sama non-fasilitas. Nanti kalau misalkan di soal, kalian nemunya itu penghasilan brutonya itu anggapan 10M gitu. Tetap aja kalian hitungnya yang fasilitas sama non-fasilitas, biar kalian tahu total PPh terutangnya itu berapa. Soalnya kalau misalkan kalian udah cari PPh terutang yang di fasilitas sama yang di non-fasilitas, kalian harus totalin, jadi tahu. Tapi untuk nilai PKP-nya sendiri, kalian nggak usah totalin. Nah, di sini untuk rumusnya sendiri, yang fasilitas itu PKP sama dengan 4,8M dibagi peredaran bruto, nanti dikali PKP. Di sini PKP ini jangan lupa, nanti aku jelasin aja kali ya di bagian contoh soal. Terus yang non-fasilitas itu PKP. Nah, ini PKP yang udah kita cari, yang tadi, dikurangin PKP fasilitas, yang di sini, yang tadi kita udah cari. Terus untuk PPh-nya sendiri, di sini ada 22% dikali 50% dikali PKP, sama yang non-fasilitas itu cuma 22% aja. Nah, kalau misalkan peredaran brutonya di atas 50M gimana? Nah, ini udah nggak bisa pakai pasal 31E. Di sini kita cuma pakai 22% dikali PKP aja. Oke. Terus juga, oke, maaf, biasanya tuh di soal cuma dikasih taunya tuh, bukan cuma dikasih tahu, biasanya di soal tuh dikasih taunya buat yang paling terbaru gitu untuk tarif pasal 17 ayat 2-nya. Ini ada di 22%. Kalau misalkan di soal tuh yang pakai 25% itu jarang banget. Kalau aku sendiri pribadi dapat dari dosen tuh itu jarang banget. Soalnya dia bakal ngomongnya tuh di soal cuman bakal dicantumin 22% aja, dan itu selalu. Cuman nggak tahu nanti kalau misalkan di UAS gimana, tapi jangan lupa aja ini untuk yang sampai dengan 2019 itu 25%. Oke, ini untuk kewenangan DJP dalam menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan. Di sini kalian bisa lihat WP berhak atas kompensasi kerugian, memperoleh penghasilan yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Oke, untuk fasilitas PPh mungkin boleh dilanjut sama Michelle Hambali. Oke, sekarang ini bagian terakhir, itu ada fasilitas PPh. Fasilitas PPh itu dibagi menjadi beberapa pasal. Yang pertama itu ada di pasal 31E untuk UU PPh. Nah, kriterianya untuk mendapatkan kriterianya untuk pasal 31E itu yang bisa dapat itu adalah WP badan dalam negeri yang peredaran brutonya sampai dengan 50 miliar ya. Terus sudah gitu peredaran bruto yang termasuk menurut pasal 31E itu, yang pertama itu ada penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan non-final ya. Terus juga penghasilan yang bukan objek pajak. Peredaran bruto menurut pasal 31E itu merupakan penghasilan dari usaha dan dari luar usaha setelah dikurangi retur, potongan penjualan, dan juga potongan tunai. Oke, yang kedua itu fasilitas PPh yang pada pasal 17 ayat 2B untuk Undang-Undang PPh. Kriterianya apa aja sih yang bisa mendapati fasilitas ini? Nah, kriterianya itu adalah BPDN yang berbentuk perseroan terbuka atau PT yang dapat memperoleh penurunan tarif PPh sebesar 3% lebih rendah dari tarif PPh WP Badan dalam negeri. Nah, untuk tarif pasal 17 ayat 2B ini tuh ada dua, ada tarif umum dan tarif efektif.
tarif umum itu biasanya kan 22% yang udah kita sering banget bahas, sering kita hitung 22%. Nah, ini kalau misalnya dapat fasilitas itu diturunin 3%, jadi 19%. Syaratnya untuk mendapatkan tarif efektif itu kalau misalnya nggak sesuai sama ketentuan, maka ada ketentuan, maksudnya syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif itu ada syarat ABC-nya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada itu masih masuk ke tarif umum. Nah, syarat mendapatkan pengurangan tarif itu tuh yang pertama, paling sedikit itu 40% dari jumlah yang saham disetor, merupakan yang diperdagangkan di BEI. Nah, contohnya itu saham yang disetor itu merupakan saat ada saham 1 juta nih. Nah, tapi yang diperdagangkan di BEI itu ada 40 juta. Nah, itu bisa masuk ke tarif efektif. Yang kedua itu saham tersebut minimal dipegang oleh 300 pihak. Nah, 440 juta itu tuh yang megang tuh nggak cuma 1 atau 2 pihak aja. Bisa 300 pihak dengan nominal yang berbeda-beda. Terus juga masing-masing hanya boleh memiliki maksimal 5, lebih besar dari 5% saham dari semua saham yang ditempatkan dan disetor ke BEI. Jadi dalam 300 orang itu tuh minimal semua orang punya 5%. Nah, terus juga ketentuan di atas harus dipenuhi minimal dalam 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Jadi kalau misalnya kalian udah syarat-syarat dari ABC-nya itu udah terpenuhi nih. Tapi kalau misalnya syarat tersebut tuh syaratnya tuh baru berlaku selama kurang lebih 100 hari. Berarti PT tersebut tidak boleh mendapatkan tarif efektif. Dia masih terus menggunakan tarif umumnya. Terus juga yang terakhir itu wajib banget menyampaikan laporannya kepada DJP. Next, fasilitas PPh dari pasal 31A UU Penghasilan. Nah, itu tuh berlaku untuk yang pertama untuk PT, yang kedua untuk koperasi, yang ketiga untuk penanaman modal baru atau perluasan usaha yang udah ada. Nah, kalau misalnya penanaman modal baru atau perluasan usaha yang sudah ada itu ada beberapa bidang. Yang pertama, bidang usaha di bidang sektor kegiatan ekonomi yang sudah mendapat prioritas dalam skala nasional. Itu tuh ada di lampiran 1, bisa dilihat di Undang-Undang Pasal 31A. Terus juga yang kedua, ada daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan yang mendapat prioritas dalam skala nasional. Itu tuh ada di lampiran 2. Nah, penanaman modal baru dan perluasan usaha yang sudah ada itu merupakan segala bentuk penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri yang melakukan usaha di Republik Indonesia. Jadi sekalipun itu perusahaan PT dari luar negeri kalau misalnya dia melakukan penanaman modalnya di Indonesia itu bisa termasuk ya teman-teman. Terus ada bentuk insentif dari pasal 31A UU PPh. Nah, itu ada penyusutan atau amortisasi yang dipercepat itu tuh berupa aktiva berwujud ataupun tidak berwujud ya. Terus yang kedua ada pengurangan penghasilan neto 30% dari investasi itu dibebankan selama 6 tahun dan per tahunnya itu selama 5%. Terus yang ketiga ada PPh dividen 10% kepada WPLN. Itu biasanya lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, terakhir kalau untuk kompensasi itu paling singkat 5 tahun dan maksimal 10 tahun. Jadi range-nya itu semua pajak itu di antara 5 tahun sampai 10 tahun. Nah, untuk tabel sendiri itu pasal 31 UU PPh itu ada di tabelnya, silakan bisa dilihat. Nah, terus di sini tuh ada ketentuannya. Ya, Valencia nggak usah di-zoom, terima kasih. Untuk ketentuannya itu ada banyak, cuman ini aku nggak akan bahas semuanya, soalnya menurut dosen Pangga, katanya ini itu nggak akan masuk, jadi cukup dibaca aja, dan ya cukup. Terus begitu, next ke bawah, apakah masih ada? Nah, ada di fasilitas ini tuh ada yang namanya super deduction.
Yang pertama itu investment allowance atau padat karya, di mana ini dapat memberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modalnya. Itu tuh udah PPDN yang termasuk di industri padat karya yang tidak mendapatkan fasilitas pasal 31A UU PPH. Sebentar, guys. Terus juga ada super deduction untuk R&D. R&D itu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Itu tuh BPDN yang melakukan Litbang, dan di Indonesia Litbang itu adalah penelitian dan pengembangan. Yang terakhir juga ada super deduction untuk vokasi. Nah, dapat diberikan pengurangan maksimal 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Ini itu yang termasuk adalah BPDN yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, tujuannya apa sih yang ada super deduction untuk vokasi ini? Yang pertama itu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Yang kedua untuk mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM yang berbasis kompetensi. Yang terakhir itu ada program link and match antara kebutuhan dunia usaha dan industri dengan kemampuan kompetensi SDM. Semua ini tujuannya itu udah ada di PPH-nya, dan berdasarkan pengamatan mereka kalau misalnya tenaga kerja Indonesia itu cukup kurang dan masih harus ditingkatkan lagi kualitas dan daya saingnya. Terus yang kedua ada vokasi. Nah, vokasi itu ada untuk WP badan dalam negeri. Itu tuh pertama yang melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran sesuatu kompetensi. Terus memiliki perjanjian kerjasama, tidak dalam keadaan rugi secara fiskal pada tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto, dan yang terakhir telah memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan lewat surat keterangan fiskal. Jadi ini 4 itu termasuk salah satu syaratnya untuk mendapatkan fasilitas vokasi. Oke. Nah, untuk bagian vokasi itu ada lagi itu kompetensi tertentu. Kompetensi tertentu itu ada yang pertama SMK atau madrasah aliyah kejuruan. Itu tuh buat siswa pendidik dan atau tenaga kependidikan. Itu totalnya kalau dihitung-hitung ada 127 kompetensi. Nah, aku sebutin aja ada beberapa ya. Yang pertama itu ada sektor manufaktur, kesehatan, sama agribisnis. Terus juga yang kedua ada yang kedua itu ada bagian perguruan tinggi, di mana itu tuh untuk program diploma juga untuk mahasiswa pendidik dan tenaga pendidikan. Totalnya itu ada 268 kompetensi. Itu tuh ada di sektor manufaktur, kesehatan, agribisnis, dan ekonomi digital. Terus yang terakhir itu ada balai latihan kerja. Itu tuh biasanya untuk perorangan, peserta, pelatih, instruktur, tenaga pelatihan. Total semuanya ada 58 kompetensi. Dan tapi aku cuma sebutin di beberapa sektor, seperti sektor manufaktur, agribisnis, pekerja migran, pariwisata, dan industri kreatif. Nah, fasilitas yang bisa kita dapetin itu apa aja? Dan berapa sebesarnya? Itu ada maksimal 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Nah, tapi awalnya itu sebesar 100%. 100% itu pengurangan penghasilan brutonya, awal kita dapat 100%. Terus juga ditambah lagi 100% tambah pengurangan penghasilan bruto dari jumlah yang biaya dikeluarkan. Tapi maksimal 200% itu kan bisa berkurang. Jadi range-nya itu di antara 100% sampai 200%. Gitu, teman-teman. Terus dari gitu ada biaya yang termasuk kegiatan vokasi yang dapat dipotong jadi 100% dan tambahan 100% itu apabila itu penyediaan fasilitas fisik khusus, biaya penunjang fasilitas fisik khusus. Terus juga instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing, barang atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan yang termasuk ke vokasi tersebut, terus honorarium atau pembayaran sejenis kepada siswa, mahasiswa, pelatih, dan perorangan. Contohnya kalau misalnya kita melakukan suatu kegiatan tuh kita pasti dapat fee-nya atau enggak kayak uang makan gitu. Nah, itu termasuk ke biayanya. Terus biaya sertifikasi kompetensi bagi siswa, mahasiswa, peserta pelatih dan pelatih itu istilahnya kayak
kalau kalian ikut acara, terus kalian dapet namanya sertifikat. Nah, itu termasuk biaya sertifikasi itu ada dulu kan itu berupa fisik ya, jadi itu termasuk ke biaya sertifikasinya. Nah, selanjutnya untuk Litbang penelitian dan pengembangan. Nah, kalau misalnya itu tuh pemotongan paling tinggi untuk Litbang itu 300% dari penghasilan bruto. Nah, awalnya itu kita tuh dapat pengurangan sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Litbang. Terus tambahan penghasilan pengurangan bruto itu sebesar maksimalnya 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Litbang. Jadi nggak menutup kemungkinan tambahan pengurangannya itu di bawah dari 200%. Jadi dari ratio 1 sampai 200%. Nah, tambahan pengurangan penghasilan bruto 200% itu tambahannya itu ada 25%, 50%, sama 100%. Nah, kalau misalnya 25% itu gimana caranya? Jika Litbang menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak perlindungan varietas tanaman yang terdaftar di kantor paten dalam negeri maupun luar negeri. Ini berarti varietas tanaman ya teman-teman. Terus dari itu, jika Litbang menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak atau mencapai tahap komersialisasi dilakukan melalui kerjasama dengan Litbang pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, dan Indonesia. Dan biasanya ini tuh ada suratnya. Untuk kalau 50% ini gimana dapetinnya? Jika Litbang menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa hak paten, hak perlindungan varietas tanaman yang didaftarkan di kantor paten. Kalau misalnya yang 25% itu kan hak perlindungan sebenarnya sama aja. Cuman kalau untuk 25% itu ada tambahannya harus mendapatkan surat kerjasamanya gitu. Kalau misalnya untuk 100% tambahan itu jika Litbang bisa mencapai tahap komersialisasi. Kayaknya udah nggak ada lagi. Oke, sekian dari aku. Oke, mungkin kalau misalkan kita lanjut, mungkin kita bisa lanjut langsung ke perhitungannya aja kali ya. Tapi mungkin kita bahas yang PPH 25 aja kali ya, soalnya mungkin Michelle Hambali agak sedikit capek juga. Oke, di sini aku cantumin ada 2 soal tambahan lagi. Tapi yang di 2 soal ini tuh udah masuk ke di modul pajak 2. Oke, mungkin kita bahas aja kali ya. Jadi jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahun PPh 2014 sebesar 50 juta rupiah. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah 21.500.000 dengan rincian sebagai berikut. Nah, jadi di sini PPh terutangnya maaf. Jadi jumlah kredit pajaknya itu di sini kan tadi aku udah jelasin kan sebelumnya, kalau misalnya kredit pajak di PPh pasal 25 itu ada 21, 22, 23, 24. Nah, nanti kredit pajaknya itu nanti kalian totalin nanti dapat 21.500.000. Nah, di sini untuk PPh terutangnya sendiri di tahun 2014 itu ada 50 juta. Ini kan yang tadi jumlah pajak penghasilan yang terutang. Nah, sebesar 50 juta. Jadi untuk PPh 25-nya sendiri, tadi kan kita udah kasih tahu kan caranya gimana. PPh terutang dikurangin sama kredit pajak. Nah, udah kan nanti udah dapat 28.500.000, itu hasil dari 50 juta dikurangin 21.500.000. Nah, udah dapat 28.500.000, itu PPh 25-nya, kita dibagi 12. Soalnya kan yang tadi aku bilang PPh 25 itu angsuran kan. Jadi per bulannya nanti dapat 2.375.000. Oke, selanjutnya di sini ada latihan 4.2 itu penghasilan neto tahun 2021 setelah dikurangin kompensasi kerugian sebesar 500 juta adalah sebanyak 2 miliar. Tahun 2022 udah nggak ada sisa kompensasi kerugian. Kredit pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain tahun 2021 adalah 80 juta. Berapa PPh 25 tahun 2022? Yang pertama di sini kan kita lihat ada
kompensasi kerugian. Penghasilan neto setelah dikurangi kompensasi kerugian sebesar 500 juta itu 2M. Nah, kita cari dulu penghasilan neto sebelum kompensasi. Nah, penghasilan neto sebelum kompensasi itu sebanyak 2,5M. Jadi yang tadi kan udah dikurangin kan, dapat 2M. Nah, kita tinggal cari aja yang sebelum kompensasi. Berarti kita tinggal tambahin aja. Jadi dapat 2,5M. Terus untuk PKP-nya sendiri di sini penghasilan sebelum kompensasi. Yang tadi udah kita hitung. PKP-nya nanti dapat 2,5M yang udah kita hitung. Terus untuk PPh terutangnya sendiri di sini karena masih di bawah 4,8M. Jadi kita pakainya yang 22% kali 2,5M yang tadi aku kasih di yang tadi aku jelasin. Nanti dapat 550 juta. Nah, habis itu kredit pajak yang dipotong pihak lain. Tadi ditulis di sini 80 juta. Nah, itu nanti dimasukin 80 juta, nanti tinggal dikurangin dari PPh terutangnya. Nanti dapat PPh 25-nya itu sebanyak 470 juta. Nah, dari di sini jangan sampai lupa, kita harus selalu bagi 12. Jadi 470 juta dibagi 12. Nanti dapat di sini 39 juta sekian. Oke, selanjutnya ini mungkin bisa dibaca dulu, soalnya ini baru kan. Peredaran bruto tahun 2021 PT Aruna adalah sebesar 2M, sedangkan penghasilan netonya itu sebesar 100 juta. Diketahui PT Aruna tidak memanfaatkan pengenaan pajak final PP 23 tahun 2018. Berarti kalau misalkan tadi kita yang tadi, bentar, coba aku balikin mungkin kalian sedikit bingung. Nah, di sini. Tadi kan dia bilang nggak pakai PP 23 tahun 2018. Berarti nanti pakainya yang ini. Oke. Nah, di sini berikutnya adalah pajak yang dipotong pihak lain. Ada PPh pasal 22, 23, 24. Nah, sebesarnya sekian. Terus untuk tahun 2018, PT Aruna menderita kerugian fiskal sebesar 50 juta. Hitunglah besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2022. Nah, di sini untuk PPh terutangnya sendiri, itu ada 100 juta dikali 22% dikali 50 juta. Itu jadi kalau misalkan, jadi beberapa teman aku sama aku juga awalnya bingung maksudnya PKP itu gimana. Kalau misalkan nggak dicantumin di soal. Kalau misalkan nggak dicantumin di soal, kita pakainya yang penghasilan neto. Itu sama aja. Jadi PKP itu sama dengan penghasilan neto. Jadi di sini udah kasih tahu penghasilan netonya itu sebanyak 100 juta. Nah, 100 jutanya dikali 22% dikali 50%. Terus untuk PPh terutangnya nanti kita dapat sebesar 11 juta. Nah, untuk kredit pajaknya sendiri, tadi kan udah dikasih tahu pasal 22 itu 1.250.000, PPh pasal 23-nya 2 juta, lalu PPh pasal 24-nya 1,5 juta. Kalau misalnya kita totalin, semuanya nanti dapat 4.750.000. Udah kayak gitu, seperti biasa kita cari PPh pasal 25-nya, dikurangin PPh terutang, dikurangin kredit pajaknya. Nanti dapat 6.250.000. Untuk angsuran PPh-nya sendiri, nanti dari PPh pasal 25 yang udah kita dapat, nanti dibagi 12, nanti dapat 520.833. Terus ini selanjutnya ada penghasilan neto tahun 2021 dari PT Onderdeal sebesar 500 juta. Terus untuk 500 jutanya sendiri itu total peredaran bruto. Oh maaf, ini kayaknya ada yang kepotong deh. Sebentar. Nah ya, PTO total peredaran bruto dalam negeri dan luar negeri sebanyak 60 miliar. Berikut adalah PPh yang dipotong oleh pihak lain. Oke, di sini penghasilan luar negeri. Sebentar, ini kayaknya aku ada yang kurang deh.
mungkin nanti aku bakal benerin. Jadi di sini untuk PPh terutangnya sendiri aku bakal langsung jelasin aja. Tadi kan penghasilan neto ya 500 juta. Terus di sini ada total peredaran bruto 60 miliar yang di mana itu tuh melebihi 50 miliar kan. Kalau misalkan melebihi 50 miliar, yang tadi aku udah bilang, PKP-nya dikali 22%. Kita balik lagi di sini, nanti 22% dikali PKP. PKP-nya tadi 500 juta kan. Terus untuk PPh terutangnya sendiri nanti dapat 100 juta. Nah, untuk kredit pajaknya sendiri di sini ada PPh pasal 22, 23, sama 25. Nah, di sini soalnya kan yang ditanyanya kan PPh pasal 29 atau 28A kan. Jadi kita tetap masukin yang PPh pasal 25. Walaupun yang tadi aku udah bilang kredit pajak itu cuma masuknya 21, 22, 23, 24. Tapi kalau semisalnya ditanyanya berapa PPh pasal 29 atau 28A. Kalau itu kita masukin yang PPh pasal 25-nya. Nanti kredit pajaknya kita totalin, nanti dapat kita 100 juta. 20 ditambah 30 ditambah 50, kita dapat 100 juta. Nah, untuk PPh pasal 29-nya, nanti kita dapat dari PPh terutang dikurangin kredit pajak. Jadi, PPh pasal 29 itu 10 juta. Itu berarti kurang bayar. Ya, kurang bayar. Terus aku pengen ngasih tahu mungkin boleh dari tim operator boleh kirim di chat. Jadi ada sebentar. Jadi ini aku ada cara kalau misalkan yang dikasih tahunya itu cuma ada laba usaha fiskal atau enggak penghasilan dari luar usaha atau dari penghasilan luar negeri. Kalau misalkan cuma dikasih tahu itu doang atau misalnya nggak ada penghasilan dari luar usaha, kalian nanti tambahin aja. Contoh tadi penghasilan dari luar usaha itu nggak ada. Nanti laba usaha ditambahin sama penghasilan dari luar negeri. Tapi itu untuk yang fiskal aja. Soalnya kita mau nyari penghasilan neto fiskal. Nah, habis kayak gitu, nanti udah dapat penghasilan neto fiskalnya, nanti kita bisa cari PKP-nya. PKP-nya sendiri, penghasilan neto fiskal dikurangin kompensasi kerugian, itu juga kalau misalkan ada ya. Kalau misalkan nggak ada, kalian nggak usah masukin. Terus kalau misalkan di soal itu bukan badan. Kalau misalkan dianya orang pribadi, hitung dulu PTKP-nya. Terus kalau misalkan ada zakat, boleh dikurangin. Untuk PPh 25 cukup sih. Mungkin boleh ke PPh 24 ke Michelle Hambali lagi. Terima kasih. Bapak PPh 24 ya? Oke. Ya, betul sekali. Maaf teman-teman, kurang fokus. Yang pertama, contoh kita bahas satu soal dulu aja ya. Kalian bisa baca soalnya. Kata Valencia Saputra memiliki penghasilan bruto tahun 2020 sebesar 38 M. Berikut data dari PT Valencia Saputra di tahun 2021. Yang pertama tuh, misalnya di Korea Selatan menderita kerugian sebesar 100 juta. Terus di Jepang menerima penghasilan berupa bunga neto 3M dengan tarif pajak sebesar 15% dari tujuan itu sudah ada tercantum 300 juta. Terus udah gitu ada penghasilan di Amerika memperoleh penghasilan usaha neto 1M dengan tarif pajak sebesar 30%, yaitu 300 juta. Nah, penghasilan netonya dari dalam negeri sebesar 10M. Pertama tuh ABC-nya kalian bisa baca sendiri lah. Sekarang aku bahas aja dari yang pertama ya. Gimana caranya? Pertama kita masukin dulu pendapatan dalam negeri. Itu yang bagian D 10M. Terus juga itu udah kan dari dalam negeri cuma segitu. Terus dari pendapatan luar negeri kita jabarin lagi. Yang pertama tuh ada di penghasilan di Jepang, itu masukin yang netonya ya teman-teman, yang sebesar 3M itu. Terus juga yang di Amerika ada yang 1M. Sedangkan di Korea kenapa 0? Kayak aku bilang sebelumnya, kalau misalnya rugi itu nggak usah masuk, nggak usah dihitung. Jadi masukinnya 0 aja. Jadi semuanya kita totalin jadi 14M. Terus sudah gitu,
PPh terutang menurut tarif pasal 17 itu adalah harusnya itu 22% ya. Cuman kayaknya typo. Jadi 22% dikali 14M itu dapatnya 3M 80 juta. Itu PPh terutangnya ya. Terus gitu sudah gitu PKP-nya berarti 14M, PPh terutangnya berarti 3M 80 juta. Nah, sekarang gimana cara kita nentuin batas maksimumnya? Yang pertama kita cari NKPLN dulu. Nah, NKPLN untuk Jepang, penghasilan netonya berapa? Itu kan tadi 3M ya. 3M, rumusnya kan penghasilan neto per PKP kali PPh terutang. Nah, yang di Jepang itu kan pendapatan netonya 3M. Terus PKP-nya 14M. Berarti 3M per 14M kali 3M 80 itu dari PPh yang udah kita dapetin sebelumnya. Terus itu dapatnya 660 juta. Terus tarif itu hasil hitungan NKPLN ya. Nah, terus kayak gitu yang untuk tarif pajak dari si Jepangnya itu ada 15% dan itu udah dikasih tahu nominalnya 300 juta. Nah, PPh yang dapat dikreditkan itu pilihnya yang selalu paling kecil dari NKPLN sama tarif pajak. Ini kan yang paling kecil itu 300 juta ya dari tarif pajak sebenarnya. Yang kita pilihlah PPh yang dapat dikreditkan itu 300 juta. Terus yang Amerika itu tadi kita dapat penghasilan neto 1M. Terus juga dapat PKP-nya 14M. Terus dikaliin PPh terutangnya 3M 80 juta. Terus sudah gitu kita hitung jadi dapat 220 juta. Sedangkan tarif pajak yang dari soal itu sebesar 30% dari 1M ya. Harusnya itu 300 juta nggak sih? Itu typo ya sepertinya. Mohon maaf. Udah gitu makanya PPh yang dapat dikreditkan itu dari tarif pajak yang sebesar 300 juta itu ditambah sama 220 juta. Yang paling kecil kan 220 juta. Jadi kita pilih yang dapat dikreditkan itu 220 juta. Nah, total dari semuanya itu adalah PPh yang kita pilih yang nominalnya paling kecil semua. Berarti 300 juta ditambah 220 juta jadinya 520 juta. Jadi total PPh 24 yang dapat dikreditkan dari luar negeri itu semuanya 520 juta. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak dapat, nggak tahu nih tarifnya, cuma dikasih tahu tarifnya doang. Itu gampang. Jadi kalian aja 15% dari 3 miliar itu berapa. Contohnya gitu ya. Cuman kan karena ini udah dikasih tahu dari soal, kalian ikutin soal aja. Kalau misalnya belum dikasih tahu, misalnya 15% dari 3M. Coba kita hitung. 3M kali 15% itu berapa? Nanti kalian hitung dapat jawabannya. Tapi sama aja tetap pilih yang paling kecil. Itu dari nomor 1. Itu mana ya, Bang? Oh, ya itu. Yang tadi hasil hitungan yang aku bilang ya. Makasih, Bang. Terus kalau misalnya yang 30% dari 1M itu kan berarti 300 juta. Nah, itu kalau misalnya kalian nggak diketahui jumlah tarif pajaknya. Oke, sekarang latihan 5.2. Oke, ini kalau tarif 5.2 ini tuh berupa tabel ya. Terus udah gitu, ini udah ada tabel-tabelnya, pendapatan semua gimana udah ada. Jadi kita tinggal ngakuin yang namanya koreksi. Nah, itu hitung PPh terutang, kami hitung PPh pasal 24. Buat scroll ke bawah, Bang. Itu bagian yang awalnya yang penghasilan. Nah, dari penghasilan dalam kan ada peredaran bruto, HPP, laba usaha, bla 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 bla. Naikin ke atas, Bang.
gue ingat. Oke, stop. Maaf, teman-teman. Jadi ini keadaan brutonya nggak usah di keadaan brutonya nggak usah di apa-apain. Oke, laba usahanya kan tadi di soal tuh tercantum 5M ya guys ya. Dimasukin aja di secara fiskal 5M. Terus juga nih di sini bunga deposito 100 juta. Nah, itu tuh kan kalau misalnya tadi kalian ngedengerin Valencia ngomong, Valencia itu termasuk dia ngejelasin kan yang DENDE. Nah, bunga deposito itu termasuk ke deductible expense. Jadi kalau misalnya di deductible itu kalian deductible aja. Jadi di fiskalnya 0. Jadi kan secara tidak langsung kalau misalnya di fiskalnya 0 itu nambahin keuntungan lagi kan. Nah, jadi termasuk ke koreksi positif gitu. Kalau keuntungan penjualan kan nggak termasuk deductible, non-deductible kan. Jadi tetap aja 250 juta. Nah, kalau misalnya dividen itu termasuk deductible expense juga kan. Jadi di fiskalnya 0, tambahin koreksi positif di 200 juta. Totalnya dari penghasilan dalam negeri itu ada 5.250 juta. Itu dapat dari mana? Semuanya dihitung dari fiskalnya. Nah, untuk penghasilan dari luar negeri. Penghasilan luar negeri itu dari Thailand tuh ada 600 juta. Semua masukin aja kayak tadi di awal, 600 juta, 700 juta, 800 juta, kecuali kerugian yang 300 juta. Kalau 300 juta kan balik lagi aku ngomong nggak usah di masukin. Jadinya 0. Terus udah gitu, kalau misalnya kalian totalin semuanya, di penghasilan dalam negeri itu total nilainya 2.100 juta. Jadi udah gitu untuk mengetahui penghasilan dalam negeri dan luar negeri itu berarti 5.250 juta ditambahin tadi 2.100 juta. Jadi totalnya 7.350 juta. Nah, termasuk PKP-nya juga. Oke, karena ini badan jadi itu termasuk ke ada fasilitasnya kan. Nah, fasilitasnya itu adalah rumusnya sama. Rumusnya itu yang tadi udah dikasih tahu, jadi maksimal kan 4.800.000.000 karena tadi penghasilannya di bawah 5 miliar ya. Jadi 4.800.000.000 per 10 miliar dikali PKP yang ada. PKP yang ada itu kan 7.350.000.000. Tuh, jadi yang kena fasilitas sebesar 388.080.000. Terus begitu jadi PPh terutanya adalah dikurangin aja tuh dari sabar ya, tadi aku hitung dari mana ya? Oh, itu yang fasilitas 388.080. Terus udah gitu yang non fasilitas itu sama 10 miliar dikurang 4,8 miliar per 10 miliar kali 7.350.000.000. Ini tuh yang fasilitas non fasilitas rumusnya udah ada ya, cuma masukin PKP-nya aja. Itu yang non fasilitas 840.840.000. Nah, kalau kalian totalin semua PPh terutamanya jadi 1.128.920.000. Nah, itu kan udah dapat PPh terutangnya tuh. Kalau itu dapat fasilitas. Kalau sekarang kita ngitung PPh 24-nya sama kayak yang awal. Yang pertama, kita nyari buat yang Thailand dulu. Yang pertama Thailand MPKLN. Tadi itu pendapatan dari sananya 600 juta ya. 600 juta terus per 7.350.000.000 itu tadi dari hasil hitung PKP-nya yang di atas yang ditotalin semua. Nah, kali 1.228.920.000 itu dapat dari PPh terutama tadi udah kita hitung yang fasilitas sama non fasilitas. Itu totalnya 100.320.000. Nah, sedangkan pajak di Thailand sendiri kan itu ada 20% ya. Nah, 20% dikali 600 juta itu totalnya 120 juta. Nah, yang pajak yang dipilih itu yang
pajak yang dipilih itu yang paling kecil. Yang paling kecil dari 100 juta 320.000 sama 120 juta kan paling kecil tuh yang MPKLN yang tadi kita hitung kan. Nah, makanya pajak yang kita pilih itu di PPh pasal 24 untuk Thailand adalah MPKLN yang 100 juta yang kecil itu. Oke, next bagian yang Filipina. Kalau aku kecepatan tinggal bilang ya guys. Maaf banget. Nah, yang Filipina MPKLN itu adalah yang kita ngitungnya sama 700 juta per 7.350 juta dikali PPh terutang yang kita hitung. Itu tuh dapat 117 juta 40.000. Nah, pajak di Thailandnya itu ada 25% kan. Jadi 25% dikali 700 juta itu. Nah, hasilnya 175 juta. Nah, dari kedua itu, dari pajak sama MPKLN yang ada, itu kan yang paling kecil tuh yang MPKLN kita hitung kan. Jadi pilihlah ya yang 117 juta 40.000 gitu. Oke, sekarang untuk yang di Singapura, kita hitung juga sama. Yang MPKLN dapat totalnya 133.760.000. Nah, sedangkan pajak di porsi pajak di Singapura itu 15% kayak 800 juta, 120 juta. Jadi karena yang paling kecil itu adalah yang hitung dari pajak di Singapura 120 juta, kita pilih itu. Terus kita totalin tuh 120 juta sama 140.000 sama atasnya. Oke. Sama 100 juta 320.000, jadilah 354.80.000. Itu untuk pajak PPh 24-nya. Itu teman-teman. Terus ini yang latihan 5.3, apa Balen aja yang jelasin? Terima kasih. Ya, halo lagi semuanya. Jadi, pada tahun 2021, PT Delta memiliki informasi keuangan sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat total peredaran bruto dalam negeri sama luar negerinya itu ada 51 juta. Untuk penghasilan luar negeri berupa dividen dari Singapura itu 200 juta. Dan PKP-nya itu ada 1 M. Di sini untuk soalnya sendiri itu hitunglah PPh terutang sama PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan. Oke, pertama-tama kita cari dulu PPh terutangnya. Jadi PPh terutangnya itu yang tadi kita udah jelasin, 1 miliar dikali 22%. Rumusnya sama, soalnya ini kan tahunnya masih tahun 2021 ya. Jadi untuk tarifnya masih tetap 22%. Jadi dapat nanti PPh terutangnya itu 220 juta. Terus di sini kita nyari PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan. Penghasilan dari Singapura tadi udah didapat berupa dividen itu sebanyak 200 juta. Lalu dari sini kita langsung cari aja MKPLN sama pajak yang dipotong di luar negeri. Untuk MKPLN-nya lagi, tadi udah dijelasin rumusnya penghasilan neto luar negeri dibagi PKP 1M dikali PPh terutang yang barusan kita udah hitung. Di sini mungkin ada sedikit typo ya. Oke, jadinya untuk penghasilan neto luar negeri dibagi PKP dikali PPh terutang nanti kita dapat 44 juta. Terus untuk pajak yang dipotong di luar negeri itu 200 juta dikali 22%. Nanti dapat 40 juta. Yang tadi Misha udah jelasin juga, kita carinya itu yang paling terkecil, 44 juta sama 40 juta kan yang lebih kecilnya 40 juta. Jadi untuk PPh pasal 24-nya itu 40 juta. Terus kita next aja langsung ke sini, latihan 5.4. Nah, di sini pada tahun 2021, PT Delta memiliki informasi keuangan sebagai berikut. Total peredaran brutonya itu ada 20 M, terus penghasilan luar negeri berupa dividen dari Singapura 160 juta, terus ada PKP-nya 1 M. Ini mirip-mirip sih sama yang tadi. Cuman bedanya itu dari penghasilan luar negerinya aja udah dipotong tarif 20%. Terus sama total peredaran brutonya juga ini udah beda ya. Yang tadi kan cuma 2 M. Salah. Cuma 51 juta, di sini 20 M. Nah, di sini untuk 20 M itu berarti rentangnya kan 4,8 M sampai 50 M kan. Jadi kita pakainya yang
PPh terutangnya kita hitung dua, yang fasilitas sama yang non-fasilitas. Yang fasilitas sendiri, di sini rumusnya ada 4,8 M dibagi peredaran brutonya sebesar 20 M, dikali PKP-nya 1 M, dikali 22% dikali 50%. Nanti dapat hasilnya sekian. Terus untuk yang non-fasilitasnya sendiri, di sini peredaran bruto dikurangin 4,8 M, dibagi peredaran bruto lagi, habis itu dikali PKP, dikali 22%. Sebenarnya ini dikali 22%, dikali 50%, mungkin kalian bingung, soalnya tadi nggak ada di rumusnya, tapi sama ini aku digabung. Jadi ini tuh dari sini ke sini. Dari sini ke sini tuh ini cuman nyari PKP-nya doang. Nah, di sini nyari PPh terutangnya. Sama yang ininya juga. Yang ini tuh yang rumus PKP-nya itu cuma sampai segini doang. Nanti kalau 22%-nya itu di PPh terutang. Nah, nanti total PPh terutangnya sendiri dapat 193.600.000. Nah, selanjutnya kita hitung PPh pasal 24 yang dikreditkan di tahun 2021. Penghasilan dari Singapura sebelum dipotong pajak. Jadi kalau misalkan ada penghasilan dari luar negeri berupa dividen kayak gitu, itu pokoknya harus tarifnya tuh masih yang awal, yang sama sekali belum dipotong pajak sama sekali. Tapi kan ini udah dipotong pajak 160 juta, jadi kita cari yang sebelum dipotong pajak. Caranya gimana? Itu 100 dibagi 80. Jadi 80-nya itu dapat dari 100 dikurangin 20. Nanti dikali 160 juta, nanti dapat 200 juta. Jadi 200 juta itu nominal aslinya. Oke, selanjutnya di sini kita kan udah dapat penghasilan dari Singapura-nya itu 200 juta. Nanti kita langsung cari seperti biasa MKPLN-nya sama pajak yang dipotong di luar negeri. Untuk MKPLN-nya sendiri, tadi rumusnya udah dijelasin lagi, tapi aku jelasin lagi. Penghasilan neto luar negeri dibagi PKP dikali PPh terutang. Nanti dapat 38.720.000. Lalu selanjutnya kita cari yang pajak yang dipotong di luar negeri. Nah, tadi kan tarifnya itu udah dikasih tahu kan, tarifnya 20%. Jadi kita langsung masukin aja 20% dikali 200 juta, nanti dapat 40 juta. Nah, di sini seperti biasa untuk PPh pasal 24 itu kita nyarinya yang paling kecil. Jadi kita ambilnya 38.720.000. Oke. Oke, mungkin selanjutnya yang terakhir ini ada rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi ini tuh aku dapat dari dosen aku Pak Angga, kalau misalkan ini tuh bakal keluar di UAS. Cuman aku kurang tahu juga sama yang SPT. Katanya SPT bakal keluar, tapi menurut aku itu nggak akan keluar soalnya dalam pengerjaan SPT sendiri juga itu butuh waktu yang lama banget dan nggak mungkin dalam waktu sejam atau sejam setengah itu bakal beres. Tapi mungkin boleh dijelasin sama Michelle Hambali ya untuk yang bagian rekonsiliasi. Oke. Ini keterangannya ya, data-datanya. Mas, kita baca dulu aja data-datanya. Di mana Doni merupakan manusia yang memiliki status sudah menikah, memiliki 2 orang anak kandung, dan 1 mertua yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Nah, Doni sendiri memiliki usaha perdagangan alat elektronik toko karungnya di Kota Bogor. Berikut data selama tahun 2021. Ini kalian baca aja, nggak usah diituin ya. Baca-baca udah langsung ke bawah aja bang. Nah, yang pertama ini tabelnya itu sama banget sama yang di atas ya, cuman bedanya aku tambahin positif, negatif, sama fiskal. Nah, yang pertama untuk peredaran bruto sendiri kan nggak ada itu ya, nggak ada perubahan apa-apa, jadinya komersial sama fiskal tuh sama semua. Itu sampai HPP-nya sama semua, laba kotornya sama ya, 2.070 juta. Iya, 70 juta. Terus udah gitu nih,
Yang pertama, di sini ada gaji, kita masuk dari biaya operasional aja ya, yang gaji pegawai. Gaji pegawai itu kakaknya 970 juta itu termasuk gaji Doni 120 juta. Nah, di sini kan si Doni itu sebagai owner, jadi harusnya tuh gaji owner itu nggak masuk ke bagian biaya operasional ini. Jadi kita koreksi lah 120 jutanya itu kita ilangin, jadi kan 970 juta minus 120 juta kan jadi 850 juta. Yang di fiskal itu termasuk 850 juta. Nah, 120 jutanya kemana? Karena di fiskalnya berkurang, itu kan secara tidak langsung berarti kalian pendapatannya naik kan 120 juta. Itu termasuk ke koreksi positif. Nah, terus atau kalau uang lembur tetap aja 65 juta. Nah, premi asuransi itu termasuk tetap aja di 55 juta. Semuanya pokoknya yang kayak nggak termasuk DE, NDE gitu-gitu tuh kayak tetap aja di komersial sama di fiskalnya sama aja. Nah, terus udah gitu masukin kan premi asuransi kebakaran bangunan kantor 24 juta untuk periode 1 sampai 5 Mei sampai 30 April. Itu kan berarti kan 1 tahunnya. Nah, sedangkan ini masih dalam in range, berarti tetap aja 16 juta. Itu blok kasus. Harusnya dihitung nanti kalau misalnya udah di berkurang gitu, kalian hitung sendiri nanti kalau fiskalnya berkurang, masukin kok koreksi positif. Kalau misalnya udah masuk ke tahun 2022. Terus kalau misalnya untuk perbaikan kendaraan milik perusahaan, itu tuh kan di komersial tuh 38 juta. Nah, tapi di sini ada keterangannya di mana termasuk perbaikan kendaraan milik Doni pribadi 2.500.000. Nah, kalau misalnya yang kendaraan milik pribadi itu nggak boleh termasuk ke perusahaan. Jadi yang 2.500.000-nya kita buang. Jadi 35.500.000 masuk ke fiskal, 2.500.000-nya masuk positif. Kenapa? Karena itu nambah keuntungan lagi. Gitu. Terus biaya penyusutan 260 juta. Biaya penyusutan kendaraan itu 26 juta. Harga perolehannya 260 juta. Nah, itu tuh harusnya ada hitungannya di bagian ini bagian, nah ya, makasih Bang. Tadi kan dapatnya 260 juta ya. Terus dari itu untuk komersial sendiri, komersial 10 tahun. Berarti 100% dibagi 10 itu dapatnya 10% per tahunnya. Sedangkan makasih. Kalau misalnya yang di fiskal itu dapat 8% itu karena 100% dibagi untuk 8 tahun ya. Nah, begitu jadi 250% dikali 10%, jadi per tahunnya untuk secara komersial itu penyusutannya 26 juta. Sedangkan secara fiskal untuk 8 tahun doang, 8 tahun aja kan. Jadi 260 juta dibagi 8 ya, itu jadi 32 juta 500. Nah, begitu di sini kan fiskalnya lebih gede. Fiskalnya lebih gede dari komersial. Jadi berarti secara tidak langsung kebutuhannya meningkat dah. Meningkat sebanyak 6.500.000. Nah, kalau misalnya kebutuhannya meningkat itu termasuk koreksi negatif. Gitu. Jadi kita masukin lagi ke yang sebelah sana. Kepadanya 32 juta ya. 26 juta di komersial, 32.500.000 hasil penghitungan di fiskal, nah yang negatifnya masukin 500 gitu. Terus biaya perjalanan dinas karyawan dalam negeri itu masih aja 18 juta. Terus biaya listrik dan biaya rekreasi Doni dan keluarga Kodok. Itu kan maksudnya itu untuk keperluan pribadi ya, bukan keperluan perusahaan. Jadi masukin di fiskalnya nggak termasuk, jadi 0. Terus masukin ke koreksi positif jadi 30 juta gitu. Terus nih biaya listrik dan telepon kantor, tapi termasuk rumah tinggal Doni sebanyak 1 juta. Jadi 1 jutanya untuk masuk ke koreksi positif, sedangkan 5.500.000-nya itu di fiskal. Itu yang buat kantor kan.
Terus kerugian piutang tidak tertagih, alamat debitur tidak ditemukan lagi. Nah ini tuh sebenarnya kalau kerugian piutang tidak tertagih itu bisa dimasukin ke fiskal nol tuh kalau ada beberapa syarat gitu, harus ngelaporin ke BJP, terus juga kalau misalnya udah benar-benar nggak bisa tertagih itu baru bisa masuk ke kerugiannya nol gitu. Jadi termasuk ke koreksi positif. Biaya sewa ruko itu sama 150 juta, nggak ada perubahan. Biaya entertainment didukung dengan daftar nominatif itu tetap 6 juta. Kenapa tetap 6 juta? Karena di sini ada clue-nya daftar nominatif. Berarti segala sesuatu biaya yang entertainment itu harus didukung sama rinciannya. Baru bisa masuk ke fiskal. Ongkos kuliah angkut juga sama, 3 juta. Terus biaya bunga pinjaman 48 juta sama. Nah, sumbangan untuk 17 Agustus. Kenapa sumbangan nggak masuk? Nah, kalau sumbangan itu tuh biasanya dari, kalau misalnya kalian lihat dari sebelumnya, sumbangan yang termasuk untuk di fiskal itu kayak cuma sumbangan bencana alam nasional gitu-gitu. Dan biasanya kalau misalnya sumbangan tuh harus ke kantor yang udah jelas buat sumbang-sumbang, urusan sumbang-sumbang itu. Ya, jadi di fiskal 0, koreksi positifnya nambah sejuta. Jadi kalau misalnya kalian totalin semua, jadi 1.284.500.000 itu untuk total biaya operasional. Cara nyari laba operasionalnya itu kalian tinggal kurangin aja yang tadi, laba kotornya dikurangin total biaya operasional. Itu dapat 785.500.000. Nah, sekarang ada penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya itu dividen dari PT Jaya yang tidak diinvestasikan kembali. Nah, yang namanya PPh final kan nggak masuk rekonsiliasi ya. Itu jadi koreksinya koreksi negatif aja. PPh final sama BOP itu masukin ke koreksi negatif. Jadi dividen termasuk PPh final masuk koreksi negatif. Bunga deposito di bank pakar itu termasuk PPh final jadi negatif. Warisan tanah dan bangunan dari orang tua Doni itu BOP. Kenapa BOP? Kan karena dari vertically kan, dia dapat bangunan warisan tanah sama bangunan itu dari orang tuanya sendiri, jadi nggak termasuk BOP. Sedangkan asuransi, segala sesuatu yang berhubungan sama asuransi itu, kecelakaan asuransi itu juga termasuk BOP karena kan nggak ada yang mengira bakal ada kejadian seperti itu. Jadi semuanya dimasukin, semuanya jadi koreksi negatif. Itu jadi harusnya laba operasional dikurangin laba bersih kalau misalnya ada. Tapi karena ini semua masuk ke laba negatif ya, jadi masuk jadi dikurangi 0. Laba operasional dikurangi 0, jadi tetap laba bersihnya 385.500.000. Nah, karena di sini cari PKP-nya kalau misalnya bukan badan kan berarti kan milik sendiri ya. Nah, di atas itu tadi ditulisin bahwa dia berkeluarga, mempunyai 2 anak, sama nanggung mertuanya. Berarti kan K3 tuh. Nah, 54 juta dari untuk pribadi, 4.500.000 untuk status nikahnya, sama 13.500.000 itu buat nanggung 3 orang. Jadi 72 juta. 785.500.000 itu dikurangin PTKP-nya totalnya 72 juta, jadi PKP-nya 713.500.000. Nah, di sini kalian pakai persen-persenan aja kayak biasa, 5% ke 50 juta, 2.500.000, 15% ke 200 juta, bla bla bla. Dapatlah total PPh terutangnya, total semuanya 159.050. Nah, terus tuh udah kan. Terus ada ini tuh ada kredit pajaknya. Itu kayaknya aku kurang nulis soal lengkap. Itu ada kredit pajak PPh pasal antara pasal 21, 22, 23. Nah, jadi itu ada 120 juta. Jadi kan PPh ada kreditnya udah 120 juta, PPh terutangnya ada 159.050.000. Berarti kan PPh terutangnya masih lebih besar yang dikreditkan kan, sebesar 39.050.000. Nah, itu termasuk ke pasal 29 kurang bayar. Kalau misalnya dibalik, si PPh terutangnya 120 juta, nah kalau PPh kreditnya 159.050.000, berarti kan kreditnya lebih besar tuh. Nah, itu termasuk ke PPh pasal 28A
di mana itu adalah lebih bayar sebesar 39.050.000. Nah, dari situ udah sih guys, udah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak ya? Ya, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung aja tanyain. Kalau udah paham juga boleh kasih reaction-nya. Ya, ada yang mau ditanyain, teman-teman? Kayaknya udah pada paham juga ya semuanya. Kalau udah ngasih reaction. Oke, terima kasih partisipasinya teman-teman. Sayangnya waktu kita juga udah habis buat hari ini. Tapi buat kalian yang misalnya ternyata punya pertanyaan, boleh langsung aja masukin pertanyaan di Google Docs yang akan dikirim oleh panitia di chat. Nah, selain itu juga aku mau ngingetin untuk mengisi form evaluasi yang akan dikirim di kolom chat juga. Dan nanti akan ada QR code-nya yang bisa langsung di-scan aja. Nah, sebelum kita mengakhiri basement hari ini, karena kita tadi udah foto-foto juga di main room, kita mengakhiri sesi hari ini juga dengan foto-foto. Jadi, boleh on cam dulu juga buat teman-teman untuk sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah berpartisipasi hari ini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih kepada para pengajar, Michelle dan Valencia. Sekian untuk basement-nya di hari ini. Dan juga sampai bertemu lagi di basement UTS selanjutnya. Aku Salwa sebagai MC hari ini, mewakili seluruh panitia basement 2022, mengucapkan terima kasih. Dan sampai bertemu di basement selanjutnya. Good luck untuk UAS-nya semuanya.